Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 165. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Yunyun terkejut ketika mengetahui bahwa Xiaoyan yang menyelamatkan kelompok sektenya. Perasaan getir yang muncul segera ia sembunyikan, sementara Xiaoyan menolongnya dengan pil obat yang membuat tubuhnya lebih baik. Meski pertemuan itu penuh rasa canggung, terutama dengan kehadiran Cailin dan dendam lama di antara mereka, situasi memaksa untuk bekerja sama. Dari Yunyun, Xiaoyan mengetahui bahwa kelompoknya sudah 5 hari bertahan di wilayah kuno dan mengalami kerugian besar. Ia pun memutuskan untuk bergabung demi memperkuat barisan, karena tahu bahwa banyak faksi lain juga mengincar hati Bodhisattva, termasuk Aula Jiwa. Situasi menjadi tegang ketika piton langit iblis purba melintas di atas kepala mereka. Yunyun mengingatkan bahaya piton langit iblis purba yang menguasai jalur barat. Ular itu memiliki kekuatan setara ahli puncak Dozun dan terkenal ganas. Namun bagi Xiaoyan, justru itulah peluang besar. Ia tahu ular itu memiliki kolam darah yang menyimpan energi kuno, tempat sempurna untuk memperkuat tubuhnya. Meski keputusan itu mengejutkan semua orang, ia meyakinkan mereka untuk ikut serta. Rombongan pun berangkat menuju sarang ular raksasa tersebut. Saat kabut hitam menyelimuti gunung, ular itu muncul dengan tubuh raksasa yang menakutkan, dan pertempuran sengit pun dimulai. Xiaoyan mengerahkan tubuh King Kong kaca untuk menahan serangan, sementara Cailin, Yunyun, dan Xiao Yixian ikut membantu. Namun kekuatan ular kuno itu tetap mengerikan. Dalam situasi kritis, Qinling mengeluarkan kekuatan mata iblisnya yang menekan darah leluhur sang piton. Dengan tekanan dari segala arah, ular itu akhirnya berhasil ditundukkan sementara. Cailin pun meminta Xiaoyan untuk segera pergi ke kolam darah untuk memperkuat dirinya. Sedangkan Cailin, Qinglin, Xiao Yixian, dan Yunyun berusaha menahan ular piton itu. Xiaoyan pun melesat masuk ke dalam kolam yang penuh energi murni. Ia menahan rasa sakit luar biasa dari energi liar di kolam itu, membakar racun dengan api surgawi, dan perlahan menyerap kekuatan yang terkandung di dalamnya. Tubuh emas raksasanya meledak keluar dari gunung dengan aura Dozun bintang 9. Semua yang melihat hanya bisa tertegun akan pencapaian luar biasanya. Dengan kekuatan baru, ia berhasil mengalahkan piton langit iblis purba. Xiaoyan kemudian menyerahkan piton langit iblis purba kepada Qinglin, lalu memimpin rombongan melanjutkan perjalanan menuju panggung wilayah kuno. Di episode selanjutnya, selama beberapa hari terakhir, banyak kelompok besar sudah melintas menuju tujuan yang sama. Dengan piton langit iblis purba yang dikendalikan Qinglin, perjalanan menjadi lebih cepat dan aman. Kabut hitam dari ular raksasa itu menutupi langit, membuat binatang buas lain ketakutan dan menjauh. Bahkan faksi-faksi kuat yang ditemui di sepanjang jalan memilih berhati-hati. Xiaoyan paham, di balik semua keramahan dan basa-basi, mereka semua adalah pesaing yang suatu saat bisa berubah menjadi lawan mematikan demi pohon Bodhisattva kuno. Karena itu, ia memilih untuk mempercepat perjalanan tanpa berhenti membangun hubungan. 2 hari penuh, mereka menembus wilayah berbahaya hingga akhirnya mendekati tempat yang dituju. 5 km sebelum tiba, ular purba itu ditarik kembali agar tidak menarik perhatian. Begitu melintasi hutan belantara, pandangan mereka terbuka pada sebuah alun-alun kuno raksasa yang berdiri di tengah hutan. Panggung wilayah kuno, tempat ribuan ahli zaman dahulu pernah bertempur dan gugur, meninggalkan tekanan yang membuat binatang buas enggan mendekat. Di sana, ratusan kelompok dari berbagai faksi sudah berkumpul, masing-masing membawa bau darah yang pekat, seolah perjalanan mereka penuh dengan pembantaian terhadap binatang buas untuk bertahan hidup. Xiaoyan memimpin kelompoknya masuk ke kerumunan. Kehadiran Cailin, Yunyun, dan Xiao Yixian yang mempesona membuat tatapan banyak orang tertuju pada mereka. Meski suasana penuh dengan kewaspadaan, semakin mendekati ke pusat alun-alun, aura para ahli yang berkumpul semakin menekan. Di atas sebuah panggung batu besar, berdiri para tokoh kuat dengan kekuatan yang luar biasa. Dari sana, Xiaoyan akhirnya melihat sosok yang membuat hatinya melembut. Seorang wanita berbaju hijau, Sun Er. Namun, sebelum sempat mendekat, hawa dingin menusuk datang bersamaan dengan tatapan tajam yang menolaknya mentah-mentah. Saat menoleh, sudut bibir Xiaoyan terangkat.
Sosok itu adalah Feng Qing'er. Mata semua tertuju pada Xiaoyan dan Feng Qing'er. Dua sosok muda yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Dari sudut arena, kelompok klan Gu juga menoleh, terutama seorang wanita muda berbaju hijau yang sebelumnya tengah bermeditasi. Saat matanya terbuka, kagetnya berubah menjadi kagum ketika melihat Xiaoyan berdiri tegap di hadapan semua orang. Suasana di sekeliling dipenuhi bisikan. Seorang pria berjubah perak dari klan Gu, Gu Hua, memberi komentar ringan tentang masalah yang menimpa Xiaoyan. Sementara Sun Er mengerutkan kening, menilai tindakan suku Phoenix Iblis Langit terlalu berlebihan. Gu Qingyang menenangkan, yakin Xiaoyan mampu menghadapinya. Semua mata kembali tertuju pada Xiaoyan. Sementara Cailin mengamati dari belakang dengan sorot mata penuh arti. Panggung batu mendadak hening. Semua perhatian terpusat pada Xiaoyan. Ia tetap tenang menghadapi Feng Qing'er yang kemudian melancarkan serangan pertama. Pilar cahaya warna-warni melesat dengan cepat, hendak menghantamnya. Namun, serangan itu berhenti seolah ditahan oleh tangan Xiaoyan sendiri. Api surgawi menyala dari tangannya, menembus balik serangan dan mengarah ke Feng Qing'er. Aura kuno yang melonjak dari tubuh Feng Qing'er membuat banyak orang tertegun. Bahkan terdengar samar suara Phoenix yang mengguncang udara, seolah jiwa surga kuno Phoenix ikut hadir. Xiaoyan segera menyadari bahwa kekuatan baru Feng Qing'er terkait dengan kerangka Phoenix yang ditemukan sukunya. Suku Phoenix Iblis Langit telah melakukan transplantasi tulang untuk mendapatkan darah esensi Phoenix murni. Dari 10 orang muda yang dicoba, hanya Feng Qing'er dan satu lainnya yang selamat. 8 sisanya gugur tragis. Luka batin itu kini memicu kebencian besar dalam hatinya. Ketegangan meningkat. Kelompok Cailin bersiap, meledakkan Douqi untuk melindungi Xiaoyan. Dari barisan Phoenix Iblis Langit, seorang pria berjubah putih bermata aneh menahan campur tangan. Menuntut duel 1 lawan 1, lebih dari selusin ahli Phoenix siap mendukung Feng Qing'er, membuat suasana tegang seperti busur yang hampir putus. Gu Qingyang menegaskan bahwa mereka tidak akan ikut campur jika duel berlangsung adil, memberikan jaminan bagi Xiaoyan, meski pertarungan tetap menjadi tanggung jawabnya sendiri. Wanita berbaju hijau dari klan Gu sempat memberikan senyum singkat pada Xiaoyan, menarik perhatian banyak orang. Feng Qing'er menantang Xiaoyan dan ia maju dengan tenang. Ia tahu dirinya tak bisa mundur di tengah kerumunan ahli yang hadir. Meski kekuatan Feng Qing'er melonjak berkat tulang Phoenix, ia tetap berada di bawah tingkat Xiaoyan. Saat serangan dimulai, sutra warna-warni meledak dari tubuh Feng Qing'er, melesat tajam seperti ribuan bilah pedang, menyapu area 100 kaki di sekitar Xiaoyan. Namun, api surgawi dari tubuh Xiaoyan menjilat keluar, melindunginya sepenuhnya. Sutra tajam itu lenyap menjadi abu begitu menyentuh nyala api, sementara Xiaoyan terus melangkah santai, membuat wajah Feng Qing'er pucat dan penuh malu. Amarah Feng Qing'er memuncak. Ia mengerahkan teknik pamungkas, membentuk ilusi raksasa surga Phoenix setinggi 1000 kaki di langit. Sayapnya mengepak, tekanan kuno menyebar luas, menimbulkan kekaguman di antara para ahli. Phoenix itu meluncur deras ke arah Xiaoyan, membawa kehancuran yang menakutkan. Namun, Xiaoyan tetap tenang. Cahaya emas perlahan terpancar dari kedua matanya, siap menghadapi serangan yang belum sepenuhnya terkendali itu. Ledakan cahaya keemasan memenuhi alun-alun, membuat hampir semua orang menyipitkan mata karena silau. Tubuh Feng Qing'er terpental jauh, menyeret tanah sebelum berhenti 100 meter lebih jauh. Wajahnya tergores bekas telapak tangan, bibir berlumuran darah, dan kesadarannya hampir lenyap. Tamparan itu bukan sekedar serangan, melainkan pukulan telak terhadap harga dirinya. Xiaoyan menatap dingin ke arah lawannya. Bagi dirinya, kekuatan yang diperoleh dengan cara memaksa dan tidak wajar tidak pernah bisa menjadi andalan. Feng Qing'er mengorbankan tubuh dan hidupnya demi jalan pintas, sementara Xiaoyan percaya kekuatan sejati lahir dari latihan dan kendali diri. Orang-orang menahan nafas menyaksikan seorang wanita cantik diperlakukan begitu keras. Namun bagi Xiaoyan, lawan itu sudah menjadi musuh. Kemarahan dari kelompok Phoenix Iblis Langit pun meluap. Namun pemimpin mereka menahan, memerintahkan anak buahnya membawa Feng Qing'er yang kalah. Sambil menatap Xiaoyan dengan sorot mata berbahaya, Xiaoyan tetap tak gentar, dan ketegangan itu menandakan bahwa pertarungan berikutnya hanyalah soal waktu. Setelah duel, Xiaoyan kembali ke tempat klan Gu. Gu Hua menertawakannya dengan nada menggoda, sementara Gu Qingyang menyambutnya dengan tenang. Pandangan Xiaoyan bertemu dengan Sun Er, yang membalas dengan senyum lembut sebelum mengalihkan tatapan ke Cailin di belakangnya. Cailin sedikit terkejut, menyadari posisi Sun Er sebagai cinta masa kecil Xiaoyan. Suasana menjadi canggung,
Banyak pasang mata diam-diam mengamati, merasa iri sekaligus heran melihat kehadiran Cailin di sampingnya. Sun-er tetap tenang, menyapa semua orang dengan sopan. Tatapannya kemudian tertuju pada Nalan Yanran, mengingatkan pada masa lalu ketika Yanran memutus pertunangan dengan angkuh. Waktu telah mengubah banyak hal, wajahnya lebih tenang meski menyimpan penyesalan. Perhatian beralih pada tujuan mereka berada di tempat itu. Xiaoyan datang demi pohon kuno Bodhisattva yang berada di utara dan dijaga lautan binatang buas yang mustahil ditembus. Selama beberapa hari terakhir, banyak yang mencoba, namun semua gagal. Sun-er menjelaskan bahwa hanya dengan kerjasama semua pihak, mereka bisa berharap mencapai pohon suci itu. Namun, di balik rencana aliansi sementara, terdapat sosok berbahaya dari aula jiwa. Xiaoyan menatap sosok pria berpakaian hitam yang berdiri santai di alun-alun. Rambut panjangnya tergerai bebas, wajah pucat bagai giok, dan senyum tenangnya menimbulkan kesan ramah. Namun, aura pria itu berbeda. Dari pengalamannya, orang dari aula jiwa yang tampak ramah seringkali paling berbahaya. Pria itu tetap tenang ketika suku Phoenix Iblis Langit sempat berselisih dengannya, tanpa menambah hinaan atau memanfaatkan luka, membuatnya sulit diprediksi. Identitasnya terungkap, Hun Yu, salah satu kandidat terkuat untuk menjadi kepala klan Hun berikutnya. Klan Hun terkenal misterius dan kejam, dan Hun Yu tidak pernah gagal sejak lahir. Garis keturunan dewa yang mengalir dalam dirinya memberikan potensi yang luar biasa. Di balik wajah ramah itu tersimpan tulang yang gelap dan kejam. Xiaoyan menyadari bahwa jika kesempatan muncul, mereka pasti akan menjadi musuh. Ratusan orang berkumpul di alun-alun, masing-masing dengan kekuatan yang menakutkan. Cukup kuat untuk menantang gelombang binatang yang mengerikan di depan. Hun Yu berdiri di panggung batu dan memimpin pergerakan mereka. Strateginya jelas. Hanya dengan bekerja sama mereka bisa menembus gelombang binatang. Aliansi tanpa hierarki itu memastikan tidak ada yang dieksploitasi. Dan perlahan semua orang setuju. Seorang pria bermata warna-warni, Jiu Feng, turut mendukung. Menunjukkan bahwa suku Phoenix Iblis Langit juga bergabung. Dengan semua pihak siap, keputusan untuk bergerak pun diambil. Rombongan terbang ke langit. Ribuan sosok berkumpul seperti awan gelap yang bergerak cepat. Hun Yu memimpin serangan ke utara. Diikuti massa besar yang bergerak seperti badai. Xiaoyan dan kelompoknya tetap di tengah formasi, mengamati dan menunggu momen tepat, menyadari bahwa yang lambat akan menghadapi bahaya lebih dulu. Mereka melewati pegunungan hijau subur, sampai mata semua tertumbuk pada dataran hitam yang terbentang luas di depan. Ribuan binatang buas besar bergerak rapat, seperti laut darah yang tak berujung. Raungan mereka bergema dengan kekerasan, memenuhi udara dengan ketakutan murni. Xiaoyan menyadari bahwa meski begitu banyak ahli berkumpul, dibandingkan gelombang ini mereka hanyalah butiran pasir. Pohon kuno Bodhisattva menunggu di balik kegelapan itu, dan hanya kerjasama yang memberi kesempatan menembusnya. Gelombang binatang kini berada tepat di depan mereka, menunggu untuk menghancurkan atau menelan yang berani mendekat. Hun Yu memimpin kelompoknya dengan tenang, mengambil posisi paling berbahaya di depan. Begitu ia menyerbu, lebih dari 10 sosok berjubah hitam mengikutinya, memancarkan douki ke udara, membuka jalan dengan gelombang energi yang menakutkan. Formasi besar menyerupai panah, dengan Hun Yun di pucuknya, sementara kelompok Xiaoyan memilih posisi aman di tengah untuk mengurangi tekanan. Angin menderu kencang saat serangan dimulai, disertai raungan ribuan makhluk buas. Douki dari kelompok Hun Yu menghancurkan binatang buas dalam radius 1000 kaki, membuka jalan bagi kontingen besar menyerbu ke dalam gelombang. Namun tekanan meningkat setiap langkah. Binatang buas kelas Dozong mulai menyerang, mengeluarkan bau busuk dan kemarahan yang membuat banyak orang pucat. Sun-er membasmi beberapa dari mereka. Tetapi pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai ketika binatang setara Dozun muncul. Maju 10.000 kaki di dalam gelombang binatang, tekanan makin besar. Binatang menyerang dari depan, samping, dan langit. Darah dan mayat berserakan, namun makhluk buas semakin liar. Kecepatan kelompok melambat. Pertempuran fisik brutal pun dimulai. Binatang kuat menembus garis depan, menimbulkan luka dan kematian di antara para ahli. Banyak yang jatuh karena douki habis, dan mereka terpaksa maju terus demi bertahan hidup, menjadi korban untuk membuka jalan bagi yang di belakang. Seiring waktu, jumlah pejuang berkurang drastis, banyak kehilangan akal dan terjerumus dalam arus manusia yang mendorong mereka ke depan. Hanya sekelompok kecil tetap rasional, menjaga kecepatan agar tidak terdorong tanpa kendali. Kelompok Xiaoyan termasuk di antaranya.
terus berjuang meski menyaksikan rekan-rekan jatuh satu persatu. Di tengah kekacauan, Xiaoyan menyadari bahwa Hunyu dan ahli aula jiwa telah menghilang, bergerak lebih cepat melewati gelombang binatang. Mereka memanfaatkan kelelahan dan korban dari pejuang lain untuk membuka jalan, meninggalkan banyak yang tersisa terperangkap. Seekor binatang besar menyerang dan menghancurkan beberapa sosok di depan, tetapi Hunyu dan kelompoknya melompati rintangan itu dengan kecepatan luar biasa, melaju ke depan tanpa tersentuh. Xiaoyan dan Sun Er segera mengikuti, menyadari bahwa satu-satunya cara bertahan hidup adalah mengikuti jejak kelompok pemimpin itu. Pejuang lain yang memahami taktik Hunyu juga bergerak maju, sementara ratusan yang tersisa jatuh ke tangan binatang buas, menjerit dalam penderitaan. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 165 dari Donghua series Battle Through the Heaven. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.